teman-teman yang mencintai akuntansi dan suka belajar akuntansi, hari ini kita akan membahas soal UD Prima SMK. Ini kurang nih, ya. UD Prima SMK, ya. Teman-teman, kita akan coba bahas soalnya satu persatu secara mendetil, ya, agar supaya orang-orang, siswa-siswi sekalian yang mau melakukan persiapan ujian mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana cara menjawab jurnal khusus, ya, untuk soal yang UD Prima SMK ini. Baik, ya, kita mulai. Teman-teman, di banyak video atau di banyak dokumen ataupun di banyak literatur ada beberapa teknik mudah yang dapat kita lakukan untuk dapat dengan mudah menjawab soal yang menggunakan dokumen transaksi. Di antaranya kita tahu bahwa transaksi itu dapat digolongkan menjadi 4 golongan besar. Ada transaksi penerimaan tunai, pengeluaran tunai, ada transaksi pembelian kredit, ada transaksi penjualan kredit. Nah, jadi itu bisa dijadikan dasar. Kita bisa lihat kalau misalnya contoh seperti yang tampak di layar ini adalah bukti kas keluar. Berarti ini transaksi pengeluaran kas. Silakan nanti catat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Kemudian, kita bertemu dengan bukti kas keluar. Berarti itu pengeluaran kas, catat dalam jurnal khusus pengeluaran kas. Dasarnya juga sudah dijelaskan di banyak video sebelumnya. Kalau bukti kas keluar, pasti kas berkurang di kredit. Kalau bukti kas masuk, berarti kas bertambah di debit. Demikian juga ketika kita bertemu dengan faktur. Bagaimana cara membaca faktur? Cara membaca faktur yang paling gampang adalah lihat nama kita apa. Oh, nama kita di sini adalah UD SMK, misal UD Prima SMK misalnya, ya. Berarti kita adalah bertindak selaku pihak perusahaan. Kalau nama kita ada di bawah kepada UD, ya, Prima. Oh, berarti kemudian di atasnya PD Kulkas Nusantara. Berarti kita bertindak selaku pihak pembeli. Sebaliknya, kalau nama kita di atas, UD Prima SMK di atas, kemudian UD Kulkas Nusantara di bawah, berarti kita bertindak selaku pihak penjual. Itu dasar yang paling mudah, yang paling gampang bisa kita gunakan sebagai patokan. Baik, sambil berjalan nanti kita juga akan coba sambil buat juga beberapa trik untuk memudahkan menyelesaikan soal ini. Kita mulai dari yang pertama, ini adalah bukti kas keluar. Bukti kas keluar kita coba langsung ke catat dalam jurnal khusus pengeluaran kas, ya. Cash out di sini, ya. Ini cash payment journal. Silakan boleh ditulis soal tanggalnya dulu, ya. Kemudian kita bayar itu apa? Pembayaran gaji, ya, pembayaran gaji. Pembayaran gaji bisa dilihat di dalam neraca saldo, apakah di situ ada expense, ada accrued expense? Ada accrued expense? Ada, ya. Atau ada enggak di situ perkiraan expense gaji, ya, wage and salaries payable? Ternyata tidak ada. Berarti kita menggunakan perkiraan accrued expense karena itu membayar gaji bulan yang lalu. Kita menggunakan accrued expense. Ada angkanya di situ 17 juta. Di sini langsung ditulis, ya, accrued expense. Accrued expense. Itu, ya. Sebentar. Teman-teman, di sini karena di sini di account debitnya keterangannya menggunakan accrued expense. Jadi umumnya kebiasaan kita zaman-zaman dulu kalau di sini kan ditulis dengan pembayaran gaji, ya. Pembayaran gaji. Jadi di sini karena di sini menggunakan nomor akun, ini account number. Berarti kan di sini nomor akunnya, kita lihat nomor akun accrued expense 21202, 21202. Makanya di sini pakai menggunakan keterangannya accrued expense. Nah, itu, ya. Itu sebabnya seperti itu. Ya. Jadi Pak, bagaimana kalau misalnya di sini tulis pembayaran gaji? Tidak sinkron dengan nomor akun yang dibuat. Nah, jadi nomor akunnya ada di account number, kemudian di akun debitnya ditulis apa sih perkiraan yang kita gunakan atau perkiraannya di debitnya apa. Ini adalah accrued expense. Oke. Uangnya tinggal kita masukkan, ya, uangnya silakan masukkan 16 juta, ya. Oke. Ini sebentar. Oke, sudah. Ya. Kemudian kreditnya kas.
Teman-teman, ada sedikit informasi, semoga informasi ini sedikitlah bermanfaat buat kalian, ya. Untuk akuntansi, pemerintah itu menghendaki, ya, kita memiliki kemampuan yang sangat baik di Excel. Oleh karena itu pemerintah berharap semua ujian UKK itu sudah berbasis Excel. Jadi ataupun berbasis spreadsheet. Nah, jadi itu salah satunya. Jadi di beberapa ujian sudah tidak ada lagi ujian spreadsheet, ya, yang ada hanya akuntansi komputer. Kenapa? Diharapkan ujian, ya, ujian UKK itu pihak sekolah baik LSP 1, P2, P3 sudah menerapkan ujian dengan berbasis komputer. Jadi jawabnya itu udah pakai komputer. Itu ya. Oke, ini yang pertama teman-teman semuanya. Ya, ini adalah jawaban yang pertama. Mudah-mudahan kelihatan walaupun agak sedikit kecil. Baik, kita lanjut. Dokumen yang kedua masih bukti kas keluar. Ya, dokumen yang kedua masih bukti kas keluar. Ya. Oke, kita lihat tanggal berapa? Tanggal 2/12. Oke. Kita bayar hutang ya kepada PT Kulkas Nusantara. Di sini cukup ditulis dengan PT Kulkas Nusantara. Oke, Kulkas Nusantara. Ya, karena kita bayar hutang, masukkan ke kolom account payable. Nah, jangan dimasukkan kok ini ya, jangan mentang-mentang di sini kita langsung ketemu angka 233 100, langsung kita masukkan hutang, tidak boleh. Ya, jadi bagaimana? Cek dulu di dalam daftar saldo hutang, karena itu membayar hutang yang tanggal 4 November. Lihat di dalam daftar saldo hutang, Kulkas Nusantara. Sama enggak jumlahnya? 233 100 ya? Sama, berarti tidak ada potongan. Karena masanya juga dalaman lewat. Ya, kita cuma mengecek ada potongan tidak. Jadi biasakan ketika kita membayar hutang atau menerima pelunasan piutang, apa yang dicek? Ada potongan tidak? Ada retur tidak? Itu adalah standarnya. Ya, biar tidak melakukan kesalahan. Oke, lanjut. Dokumen yang kedua, ada pertanyaan? Untuk dokumen kedua, aman ya? Ini pelunasan utang tanggal 4, hari ini tanggal. Dan juga ada syarat tuh, N45. 45 berarti kan tidak ada potongan. Ya. Apa arti N45? Harus dibayar paling lambat 45 hari setelah terjadinya transaksi. Oke, amanlah itu ya. Lanjut. Baik. Nama kita berada di mana di faktur berikutnya ini, dokumen 3. Nama kita ada yang kepadanya nama kita. Berarti kita bertindak selaku pihak pembeli. Oke, karena kita bertindak selaku pembeli, silakan buka jurnal khusus pembelian. Buka jurnal khusus pembelian. Sama, tanggalnya tanggal 4. Ya, tanggal 4. Oke. Desember tanggal 4. Baik. Dokumen number, nomor bukti 21-PJ-KN. Nah, ikutin saja. Sudah? Vendornya adalah PT Kulkas Nusantara. PT Kulkas Nusantara. Oke, PT Kulkas Nusantara. Nah, ini ya. PT Kulkas Nusantara. Teman-teman, di soal sini kami masukkan PPN, ya, PPN karena banyak di pelajaran ya, PPN. Sebenarnya perusahaan yang berbasis UMKM, soal ini berbasis UMKM. UMKM itu ada dua pilihan, boleh mereka menerapkan PPN, boleh juga tidak menerapkan PPN. Tetapi di soal ini untuk pembelajaran buat kita semua, PPN sengaja kita masukkan. Nah, ya, jadi PPN-nya ini kita masukkan untuk membiasakan diri kita, ya, PPN, ya. PPN di sini menggunakan 10% sepertinya atau 11 nih. 11 nih ya. Udah dihitung 11%. Oke. Baik. 10. Kalian ujian kemarin pakai 10. Enggak, ini pakai 11. Oke, ya, merchandise inventory-nya 110.865 ya, 865. Oke, PPN-nya berapa persen tadi? 11%. Bang, ambilkan itu bang. Apa itu namanya? Keyboard. Ya, keyboard bapak rusak. Oke, 11% ya.
Ntar ada iklan. Ada asisten namanya Mas Brian dari Medan tetapi besar di Pontianak. Niatnya besar, belajarnya tidak sesuai dengan niatnya. Oke, 11%, 12, 195. Ah, itu sama tuh. Oke ya. Ini tinggal tambahkan saja nih. Ah, buat teman-teman itu salah satu keunggulan kalau kita ujiannya itu pakai Excel. Nah, enggak perlu kalkulator. Sedap sekali. Ya. Maaf ini agak kedau-kedau. Kita besarkan. Kedau-kedau tuh bahasa Pontianak. Oke. Ini juga kedau-kedaunya. Bagaimana puasanya hari ini? Mantap. Kemana lagi cerita kita ini? Kemana lagi cerita kita ini? Ya, kita buka kartu persediaan ya. Inventory card. Oke. Tanggal kita masuk yang kulkas E537 ya. Tanggalnya tanggal 4. Tanggal 4, kemudian belinya PT Kulkas Nusantara. Oke, PT Kulkas Nusantara. Karena beli masukkan di forecast berapa unit? 26 unit. Harga per unitnya berapa? 1940. Oke. Kalikan ya. Oke, sudah. Kemudian tinggal dipindahkan ya. Pindahkan, harganya juga dipindahkan. Oke. Ini juga tadi lupa belum dikalikan, silakan dikalikan. Oke. Fred ya tadi ya? I'm sorry. Sorry bos. Tambahkan ya. 43 ditambah dengan 43 ditambah dengan 26. Nah, itu ya. Ininya enggak boleh. 43. Terus sama ya, ini tambahkan juga nih. 83 ditambah dengan 50. Oke. Baru kita cari rata-ratanya. Tinggal dibagi ya. Bagi 69. Ini harga rata-ratanya 1940. Ya. Ya sebenarnya nggak perlu dihitung, kalau harga rata-rata sebelumnya sama dengan harga belinya, nggak perlu dihitung sih, harganya pasti sama. Cuman kita untuk berjaga-jaga, ya untuk berjaga-jaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita salah, nih berabe juga nih. Oke, sampai di sini. Aman masih ya? Oke. Kalau kerjanya pakai Excel ya, ini udah tinggal di copy saja, lemparkan ke sini. Oke, sudah. Ini tinggal ganti berapa nih? 25. Harganya juga bantu diganti 2417, 2417. Oke, sudah dikalikan hasilnya. Ini karena belum dikalikan nih. Makanya dia tidak keluar. Oke, sudah. 2417. Aman ya? Karena menggunakan metode rata-rata ini bisa dirampingkan. Kita buang sebagian biar kelihatan semua. Oke, jadi kelihatan semua dia. Ya, sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Itu cara pencatatan dalam kartu persediaannya menggunakan metode rata-rata. Ini rata-rata tertimbang atau rata-rata sederhana nih? Sederhana ya. Lanjut, dokumen berikutnya, bukti kas keluar, berarti masuk ke cash out ya.
Kas Payment Journal. Oke. Tanggalnya tanggal 5. Tanggal 5. Oh, enggak mau. Seharusnya mau dia. Oh. Desember tanggal 5. Pelunasan utang dagang pembelian kredit tanggal 30 November. Tanggal 30 November ke siapa? PT Pendingin Makmur. PT Pendingin Makmur. PT Pendingin Makmur. 135420. Ya, berarti tidak ada potongan ya. Sini tulis dulu ya. PT Pendingin Makmur. Oke, hutangnya silakan dimasukkan 135.420. Oke, sudah. Betul pula. Bentar. Ini currency. Udah non betul. Oke. Lanjut. Bayarnya pakai kas. Sudah. Aman. Oke ya. Lewat dokumen selanjutnya. Bukti kas keluar. Bukti kas masuk ya. Berarti catat dalam ya, kas resep jurnal. Ini dia, kas resep jurnal. Sebentar, kita kecilkan. Desember tanggal 6. Desember tanggal 6. Lihat dokumen di depan ya. Dokumen number 01 BKM. Oke, keterangannya toko Artik. Toko Artik. Oke. Ya. Ada potongan tidak nih? Lihat tuh, tanggal 29 November, berarti ada potongan. Amannya lihat dalam daftar saldo piutang untuk toko Artik. Toko Artik piutangnya 183.150 ya. Kita masukkan dulu piutangnya. Nah, itu amannya. Berapa piutangnya tadi? 150. Oke, dah kita masukkan. Ya. Oke, sudah ya. Kasnya boleh dimasukkan. Masukkan kasnya 179.487. Oke, sudah. Kan ada selisih tuh. Selisihnya boleh kita langsung kurangkan. Piutang dikurangi dengan potongannya, dikurang dengan kas. Jumlah piutang 183.150 kurang 179.48 dapat 3.663. Ini adalah potongannya. Kalau kita kurang yakin, boleh kita cek ya. Kita cek ya. 183.150 kita kali dengan berapa? Kali 2%. Ya, kali 2%. Hasilnya sama. Nah, itu ya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Apakah potongannya mau kalian hitung atau dengan cara di depan. Apabila terjadi pelunasan piutang, masukkan dulu nilai piutangnya, masukkan nilai kasnya. Potongannya, piutang dikurangi dengan kasnya. Itulah dapat potongannya. Itu caranya ya. Atau menggunakan cara lain boleh. Masukkan dulu piutangnya, hitung potongannya. Setelah dapat potongannya, kemudian piutang dikurangi dengan potongan. Itulah kasnya. Terserah. Teman-teman mau pilih cara yang mana yang aman. Nah, begitu ya. Oke. Ini kita buang ya, berarti udah clear. Lanjut dokumen berikutnya. Ya.
Oke. Nama kita ada di mana nih dokumen berikutnya nih? Nama kita di atas, berarti kita bertindak selaku pihak penjual. Kita jual ya. Karena kita jual, kita buka. Ya, sales jurnal. Desember tanggal 7. Oke. Kemudian dokumen number 01 SJ. Sales jurnal. Kita jualnya kepada siapa? Toko Prostora. Oke, toko Prostora. Baik ya. Nih. Bagaimana cara kita mencatat yang nyaman ya? Boleh sesuai dengan dokumen yang ada tuh, boleh masukkan piutangnya dulu, boleh nggak masalah. Nah, namun dalam hal ini kita coba cara yang gampang menurut Bapak nih. Masukkan dulu nilai penjualannya. Berapa nilai penjualannya? 92.676. Oke, dari masukkan. Ya. Kemudian masukkan juga VAT-nya. VAT-nya berapa persen? VAT-nya 11% ya. 11%. Oke, udah masuk 10.194 360. Oke ya. Ada apa lagi informasinya? Ada frag, yuk boleh. Kalau ada frag kita masukkan. Ini kebetulan kolom fragnya udah dibuat tadi kan. Masukkan frag collected. Apa sih maksud dari frag collected itu? Maksudnya, ya, kita bertindak selaku penjual. Ada orang beli barang sama kita. Ya, ada beli barang sama kita. Kita udah janji loh sama pembelinya. Ingat ya, kami tidak menanggung ongkos angkut. Ya, tidak menanggung ongkos angkut. Ya, dan dia minta angkutkan sama kita. Oh boleh. Kami akan mengangkutkan barang yang saudara beli dengan biaya sebesar 200.000. Itu namanya pendapatan jasa angkut. Nah ya, karena pendapatan jasa angkutnya ada di dalam faktur, maka dianggap ya pendapatan jasa angkutnya itu nanti akan dibayar bersamaan dengan pelunasan fakturnya. Oleh karena itu, pencatatannya dibedakan, tidak boleh digabungkan. Piutangnya jadi satu, tapi pencatatannya beda. Ya, karena sales dengan paid out ya, itu nanti nampak dibedakan di dalam laporannya. 200.000 ya untuk frag collected-nya. Oke. Kemudian selanjutnya ditambahkan ya. Ditambahkan. Ini tambah nih, kemudian ditambah lagi dengan 103.070.360. Oke. Ini yang kelihatan ya. Oke, sudah. Kemana lagi nih? Oke, yuk kita buka kartu persediaan. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 7. Ya. Toko Prostora. Oh, tanggal 7 ya. Prostora. Jual beli. Berapa unit? 21. Harganya ambil harga rata-ratanya ya. Oke. Ini silakan dikalikan. 21 dikali dengan. Iya. Oke, sudah. Pindah ke persediaannya sini. 69 dikurang 21. Oke, selanjutnya 133.860 dikurang dengan 40. Sekian. Dapat. Sama standarnya, ini silakan dibagi dengan 48, hasilnya harus sama.
Apabila beda, berarti sedikit masalah. Oke. Yang kedua berapa unit? 18 unit. Ya, sudah. Oh, namanya ya. Oh, seharusnya tadi dari depan ya. Kopasnya ya. Ya, kopasnya tanggung tadi. Oke, sudah. Itu kartu persediaannya. Ya. Dia menggunakan metode rata-rata. Baik, kita kembali lagi ya, kita kembali ke penjualan tadi tuh, sales journal. Karena cost of goods sold-nya belum diisi. Kita ambil cost of goods sold-nya tadi dari kartu persediaan. Ya. Ya, ini dia. Ambil nih 40 juta ditambah dengan 40 juta 740 tambah dengan 43 juta. Oke. Sudah masuk, ini tinggal di copy. Hah? 43 juta seharusnya. Oh, berarti tambahnya tadi enggak ini ya? Oh iya, lupa kalau laptopnya ini tidak bisa menambah ya. 40. Nah, nih. Udah ya. Oke. 84246. Sip. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Pada saat kita bertemu dengan transaksi penjualan, pola pencatatannya seperti itu. Catat dulu dalam sales journal ya, tulis tanggalnya, tulis nama customernya, masukkan salesnya berapa, fade outnya berapa, freight collected-nya berapa, jumlahkan, masukkan dalam kolom piutang. Kolom piutang itu diisi dengan sales ditambah fade out ditambah dengan freight collected. Kemudian untuk mengisi cost of goods sold, kita pindah ke kartu persediaan. Nah, catat dulu kartu persediaannya, dibuat dulu. Nah, ya, dibuat dulu persediaannya. Setelah kartu persediaan dicatat, barulah kita ambil di kolom sales. Karena ada dua jenis barang, barang pertama dan barang kedua ditambahkan. Oke. Semoga mengerti ya. Sudah 3 tahun belajar akuntansi, tidak ngerti-ngerti buat kartu persediaan, waduh, ya. Jadi maaf teman-teman, jangan heran ya, problem yang sekarang terjadi di pemerintah kita, pemerintah Indonesia, khususnya di dunia pendidikan dan dunia kerja, ya, kita lulusan SMK ini dianggap sebagai penyumbang pengangguran terbesar. Ya, apakah itu enggak menyedihkan? Apa sebabnya? Karena itu tadi, salah satunya kita SMK tidak menguasai kompetensi kita sendiri. Ya, kita jurusan akuntansi, kita tidak menguasai akuntansi. Ya, begitu kita tamat, tidak mau perusahaan mempekerjakan kita. Kenapa? Kompetensi yang kita miliki tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di perusahaan. Nah, susah jadinya. Makanya, ya, belajar yang kuat, belajar yang giat, tetap harus uji sertifikasi kompetensi. Kalau kalian sudah uji sertifikasi kompetensi, ujilah sertifikasi kompetensi pada pihak yang kredibel, pada pihak yang diakui. Ya, yang diakui, jangan asal-asal uji. Ya. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Dokumen berikutnya. Nota kredit. Ya. Kalau kita lihat definisi, ya lihat definisi, kata buku, nota kredit itu adalah bukti penerimaan kembali barang yang dijual atau retur penjualan. Tuh coba kita lihat kalimatnya. Kami telah mengkredit rekening saudara atas pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Itu ya, kami telah mengkredit. Apa yang dikredit? Piutang. Waktu kita jual jurnalnya bagaimana? Waktu kita jual, dijual secara kredit jurnalnya. Piutang dagang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit, PPN bertambah di kredit. Betul kan? Begitu terjadi retur, dia bilang, kami telah mengkredit rekening saudara. Apa yang dikredit? Piutang. Maka jurnalnya, retur penjualan di debit, PPN di debit, piutang dagang di kredit. Itu dia bilang, perkiraan saudara telah kami kredit. Oke, itu ya. Jadi kalau ketemu dengan nota kredit, berarti itu namanya retur
penjualan. Itu kalau menurut literatur. Teman-teman, cara yang paling gampang sekarang agar supaya tidak ketukar mana retur pembelian dan mana retur penjualan, ada yang paling gampang. Nih, kita lihat ya. Kita lihat. Di dokumen sebelumnya kita ada jual kepada toko Prostora. Oke ya. Di transaksi berikutnya ada retur dari Prostora. Untuk membedakan ya, membedakan cara yang paling gampang, tanya sama toko Prostora sebelumnya kita jual kita beli. Oh ternyata kita jual, berarti di transaksi ini di toko Prostora ini kita melakukan terjadi retur penjualan. Waktu jual sebelumnya tunai kredit, berarti ini namanya retur penjualan secara kredit. Nah itu ya, yang paling enak lihat transaksi sebelumnya. Transaksi sebelumnya kita jual kita beli, oh kita beli, berarti retur pembelian. Lihat transaksi sebelumnya kita jual kita beli, kita jual, berarti kita itu retur penjualan. Itu yang paling gampang. Teman-teman, nota kredit artinya apa? Nota ini yang buat adalah pihak S prima. Ya. Pak, mungkin enggak nanti notanya itu yang buat toko Prostora? Mungkin. Kalau toko Prostora yang membuat notanya itu namanya nota debit. Ya, itu namanya nota debit. Nah, bisa ketukar tuh nanti itu, ya. Jadi nota debit, nota kredit. Oleh karena itu cara yang paling gampang, yang paling ampuh dan paling aman seperti tadi. Lihat dokumennya. Ya, siapa yang bertindak selaku penjual, siapa yang bertindak selaku pembeli. Kita beli atau kita jual. Kalau kita beli berarti retur pembelian. Kalau kita jual berarti retur penjualan. Itu cara yang paling aman. Baik. Ini berarti retur penjualan. Kita catat dalam, ya kita buka ya, memo, ya jurnal umum, ya kita jurnal umum. Ini berarti Desember tanggal, di sini tanggal 8 ya, Desember tanggal 8, dokumen number 01 NK, oke, jurnalnya sales retur di debit, kemudian fed out di debit, kemudian account receivable debit, apa lagi? Merchandise inventory debit, kreditnya cost sold. Oke, baru sekarang kita pindahkan uangnya ya. Kita pindahkan uangnya. Sales retur, berarti sales returnya nih ya 4793. Oke. Pajaknya tadi sudah kita coba hitung, nih udah ada 527 230. Oke. Piutangnya tinggal kita pindahkan juga 530 5320. Oke, dah. Itu ya. Cost of goods sold-nya belum. Ya, cost of goods sold-nya belum bisa kita hitung. Kita pindah kemana lagi nih? Kita pindah ke kartu persediaan. Retur ya. Tanggalnya tanggal 8 ya. Toko Prostora, udah ada di depannya nih, toko Prostora. Retur penjualan, berapa unit nih? 1. Ini berarti juga sama ya. Oke, ini juga karena 1, ya kita kali ya, nanti biar tinggal copy saja. 1. Oke, sudah. Berarti barang kita bagaimana nih? Barang kita bertambah karena jual, ya bertambah. Bertambah berkurang? Tambah. Kan kita jual. Berarti barangnya kembali lagi kepada kita. Ya. Terus ini 93 ditambah dengan nih. Ya. Kemudian ini dibagi. Nah, harus sama. 194. Teman-teman itu cara ya, cara membuat kartu persediaannya. Ya.
Caranya gampang, jadi kecil kemungkinan terjadinya kesalahan kalau dilakukan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita copy saja, kita pindahkan. Ya, dah jadi. Ya. Ini salah satu keuntungan kalau kita kerjanya menggunakan Excel, ya, atau nanti pakai spreadsheet atau Google Sheet, ya, sama saja boleh, ya. Nah, cuman perlu pembiasaan. Ya. Oke, lanjut. Kas kecil. Kas kecil. Pembayaran listrik dan telepon untuk bulan November. Karena kas kecil tadi sudah kita buatkan petty cash jurnal. Kita catat di sini ya. Berarti Desember tanggal 9. Oke, Desember tanggal 9. Dokumen number 01 garis miring PKK. Oke, jurnalnya. Jurnalnya. Ayo, jurnalnya. Tadi udah dibayar 16 juta. Ya, pakai accrued expense. Accrued expense di debit, kemudian kreditnya petty cash. Ya. Nanti kebijakannya silakan dibaca ya. Oke, sudah. Kita lanjut. Dokumen selanjutnya voucher kas kecil lagi. Ya, udah nih telanjur di sini. Ya, berarti Desember tanggal 10. Ya, 02 PKK. Oke, jurnalnya bagaimana tuh? Other operating expense, perkiranya sudah disiapkan ya. Kemudian kreditnya tetap petty cash. Berapa duit? 450.000. Oke, lanjut. Selanjutnya jual beli. Nih, jual ya. Nama kita di atas, ke bawahnya itu toko Sejuk Abadi. Berarti Sejuk Abadi membeli. Berarti kita catat dalam SJ, Sales Journal. Oke, sama seperti tadi nih. Berarti Desember tanggal 11. Nomornya 02 SJ. Yang beli siapa? Toko Sejuk Abadi. Sama kayak tadi nih, masukkan dulu nilai penjualannya. Nilai penjualannya 61225. 61225. Oke, sudah. Ya, fade out 6734. 750. Oke. Selanjutnya 150.000 untuk freight collected. Oke, sudah. 69109 750. Oke, sudah. Setelah ini kemana lagi? Oke, persediaan merchandise inventory. Tanggal berapa? Tanggal 11. Toko? Kalau itu jangan bilang toko, tidak ada yang abadi gitu ya. Sejuk Abadi. Berapa dia jual?
10. Harganya? Oke. Kalikan. Oke. Lanjut. 49 dikurang dengan 10. Ya, ini kurangkan juga. 9 ini dikurang dengan 19 nih. Oke, dah. Kembali dibagi, harus hasilnya sama dengan sebelumnya karena menjual. Oke, 1940. Ya, kita tinggal copy saja. Oke, sudah. Jualnya berapa unit nih? 15. 15 ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, kita pergi lagi ke sales. Yuk, cost of goods sold-nya ya. Kita masuk. Ini karena dikecilkan kita harus bolak-balik nih. 19.400 ditambah dengan 36255. Oke, dapatnya 55. 55655. Sampai di sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau kita menjual polanya seperti itu. Catat dulu dalam sales journal, catat dalam kartu persediaan, ambil harga pokoknya. Tadi sudah cukup jelas. Nanti silakan kembali bisa dipelajari. Jual beli nih. Beli ya? Oke, beli berarti kita masuk ke beli. Beli inilah ya. Udah betul tadi itu bukannya beli. Desember tanggal 13. 41 PM ya. 41 PM. Kita belinya dari mana? PT Pendingin Makmur. Oke. Masukkan persediaannya. 98748. Dah, 98748. Pajaknya 11%. Betul? Utangnya tinggal tambahkan. Oke. Pak, ini kok ada yang naik, ada yang turun Pak? Ya ratakan aja. Ya. Kemana lagi nih? Oh, inventory card. Yuk, kita pindah ke inventory card. Tanggal 13. Tokonya PT Pendingin Makmur. Beli ya. 21. Harganya sama ya? 1940. 1940. Oke. Kita kalikan ya. Pak, mengapa dikalikan lagi, kan di situ sudah ada. Sekedar untuk mengecek benar enggak hasil pekerjaan itu. 40. Ya, udah benar. Ya. Kita tambahkan 39 ditambah dengan 21. Oke. Selanjutnya 75 ditambah dengan 40. Oke. Ini kita bagi ya, kita bagi. Nah, walaupun kita yakin hasil rata-ratanya sudah benar, ini kebetulan sampai dengan di sini angka pembeli di angka nilai pembeliannya dengan nilai rata-rata harganya sama, kebetulan ya. Makanya tetap kita ikuti prosedur pencatatannya
agar supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, ini kita pindahkan ya. Belinya ini berapa unit? 24. Harganya ini berubah ya, 2417, 2417. Oke, dah. Tambahkan 64. Oke, aman. Jadi rencana kalian ulangan jam berapa? Habis Bapak nih. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita lanjut. Jual beli. Jual. Oke, kita buka jual ya. Jual. Tanggal Desember tanggal 14. Oke. Nomornya 03-SJ. Jualnya kepada siapa? Toko Colipi. Nah, ya, toko Colipi. Oke, sudah. Silakan masukkan. Oh, ada PPN-nya. 10128. Oke, dah. PPN-nya kita masukkan nih. 11 104 80. Oke. Frek ada ya? Oke. Ini tinggal jumlahkan ya, tarik. Oke. 11 364 080 ya. Kalau misalnya ada perbedaan ya, ada perbedaan di frek di frek collected, harap maklum ya. Tinggal menyesuaikan jawaban yang dibuat oleh teman-teman itu nanti tinggal disesuaikan ya. Sesuaikan. Ini cara proses penjawabannya transaksi per transaksi. Oke. Karena kita jual sama. Kita harus mengisi cost of goods sold dan merchandise inventory. Maka kita harus lari ke kartu persediaan. Oke, ini dia kartu persediaannya. Tanggal berapa? Tanggal 14. Toko Colipi. Toko Colipi. Berapa unit jualnya? 22 untuk yang pertama. Harganya? Harganya? Iya, tetap nih ya. Silakan dikalikan. Kali ya. Kali masih bisa nih. Oke, sudah. Berarti 60 dikurang 22, tinggal 38. Ya, lanjut. 116.400 dikurang 42680 dibagi. Hasilnya harus sama dengan harga sebelumnya ya. Kalau beda berarti ada salah penghitungan. Ya, oke, tinggal di copy ya. Tinggal di copy ke bawah. Iya, sudah. Ini diganti dengan 20. Aman. Sudah. Selanjutnya kita kembali lagi. Kita kembali lagi kemana? Sales Journal untuk cost of goods sold-nya. Ya. Untuk cost of goods sold-nya. Berarti 42680 ditambah dengan 48340. Oke. Mantap, sudah. 91020. Oke, kita lanjut. Jadi nanti teman-teman ya, andai kata ada kebingungan, ada hal yang tidak paham, nah silakan nanti bisa lihat YouTube ini, bisa lihat rekaman ini, tinggal putar ulang, tinggal stopkan di mana yang mau dipelajari, tinggal mundurkan, enak itu, ya. Download dulu, nah silakan dipelajari. Yang kalau nanti buat teman-teman yang menonton YouTube pembelajaran ini beda nih. Kalau YouTube mancing, YouTube pergi ke hutan itu
Subscribe-nya cepat ini, kalau YouTube pendidikan biasanya jalan di tempat. Nah ya, buat teman-teman yang nonton silakan nanti boleh komen ya, komennya yang baik-baik ya. Kami di sini juga sedang belajar dengan murid-murid yang hebat, ganteng, cantik ya. Cuman tuh di sini kami sedang belajar, ya mereka sedang asik, ya enggak tahu nih kayak model-modelnya sih asik, enggak asik tidur ke asik. Enggak tahu juga nih. Oke, lanjut ya. Bukti apa nih? Kita sampai jam berapa? 8.35. Ntar lagi ya. Sampai setengah transaksi. Bukti kas masuk. Woi, ini pelunasan piutang penjualan tanggal 7 Desember. Nah, ya. Berarti kita catat dalam ya, kas resep jurnal CRJ. Oke. Desember tanggal berapa? 15 02 BKM. Oke. Ya, tokonya toko Prostora. Teman-teman, untuk cara awal mengecek pekerjaan kita benar atau tidak nih. Cara awal mendeteksinya. Nih ya, cara awalnya. Lihat, kalau misalnya nomor akun kalian nih, nomor nih, dokumen numbernya ini tidak berurutan, kalian boleh curiga. Ya, kalau ini tidak berurutan kalian boleh curiga. Kenapa? Sales journal dokumennya itu adalah dokumen intern. Kita yang buat sendiri. Makanya nomor buktinya pasti berurutan. Yang kedua, cash in juga sama nih. Nomor urutnya juga sama, nomor akunnya, dokumen numbernya juga sama, harus berurutan. Kalau tidak berurutan kita boleh curiga. Loh ini, kecuali ada penjualan tunai. Ya, kalau ada penjualan tunai biasanya dia pakai NK. Ya, nota kontan. Nah, itu ya. Oke. Kemudian ini apa? Purkes. Kalau berurutan kalian malah harus curiga. Kenapa? Purkes itu tidak mungkin berurutan karena kita beli banyak dari beberapa vendor, beli dari banyak supplier. Ya, kita beli dari supplier yang sama pun kan tidak mungkin, bukan kita saja pembelinya, banyak pembeli lain. Pastilah dokumennya juga akan bergerak terus. Nah, tidak mungkin dokumennya sama. Itu ya, itu cara gampang. Nah, ini juga sama nih. Ya, kalau cash payment dokumennya pasti, ya, dokumennya pasti juga berurutan. Ini ngomong-ngomong dokumennya kok nggak ada ya? Lupa ya? Nah, berarti Bapak lupa ini? Waduh, kalian gak mengingatkan nih. Waduh, gimana kalian nih? Ntar. Nanti yang salah diikutin orang pula, jadi ikut salah orang. Mana nih? Jauh juga ya? Oh, bukti kas masuk. Kas keluar 003. Ya. Oke. 03 garis miring BKK. Ini 02 garis miring BKK. Ini berarti 03 ya. 01. 01 BKK. Oke, sudah. Itu teman-teman ya, sedikit trik ya, sedikit trik untuk mengecek apakah pekerjaan yang kita lakukan itu aman atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke dokumen berapa? Tadi mana? Ini lewat ya? 13 ini udah belum? Kita beli ya? Udah. Ini tadi ya? 14. Ini udah barusan ya? Kartu persediaannya udah belum nih? Udah, oke. Ini sekarang ya, toko Prostara. Kita terima duit, berarti cash in. Nah ini ya, cash in. Yuk tulis dulu. Desember tanggal 15. Oh udah buat. Uangnya belum? Oke. Uangnya kita masukkan ya. Ini kasnya nih. Ini kasnya. Boleh tulis dulu. 97755 127. Apanya salah? Ada retur kali? Ada retur. Nah, makanya caranya teman-teman ya, boleh nih masukkan kasnya dulu boleh. Karena ini bukti kas masuk, kasnya dulu kita masukkan. Setelah itu, kita lihat piutangnya. Ya, tanggal 7 kan,
Karena tanggal 7 boleh kita lihat nih, tanggal 7. Ini dia. Florasta tanggal 7. Ini piutangnya 103070360. Ada retur enggak? Ada retur enggak? Nih, retur nih. Ya. Apakah ini Florasta juga nih? Makanya ini pelajaran buat kita. Jangan lupa dibuat keterangannya. Toko Prostora. Nah, begitu. Jadi kita tidak tersesat. Oke. Kita kembali lagi. Ya. Sekarang piutangnya. Ya, piutangnya kita ambil ya. Piutangnya ambil di kas. Ambil di sales nih. Terus dikurang dengan GJ. Mana GJ? Ini ya. Ini piutangnya. Oke. Kasnya lebih besar. Seharusnya dapat potongan enggak? Tanggal 7 bayarnya tanggal? Malah kasnya lebih besar. Oh, ini dia mungkin tidak dikurangi retur ya. Oke, kita rubah. Yuk, kita rubah ya. Kita rubah. Berarti ini nilai piutangnya ya. Betul, ini nilai piutangnya betul nih. Nilai piutangnya, berarti kasnya yang kita hapus dulu. Oke ya, kita masukkan nih potongannya. Berarti 97, 750, 130 kan sudah dikurangi retur kan? Sudah dikurangi retur, betul? Kita kali berapa persen? 2%. Oke, 2%. Ini dapatnya ya 195503. Oke, kurangkan piutang dikurangi dengan potongan. Itulah kasnya 95795. Bapak tadi kurang tambah itu ya. Betul. 95795. Oh, ini berarti ini keselimpet kali mungkin nulisnya ya. 95. Ini 97. Angkanya ini memang termasuk angka-angka krusial nih. Ujungnya benar kan? Ujungnya benar. Ini berarti ada kesalahan ya. Ini seharusnya kita ganti ya. Kasnya berarti 95 titik 795. Oke. Sudah ya? Lanjut. Voucher kas kecil. Voucher kas kecil. Pembayaran internet. Ya, ini nggak pakai akruat ya, pembayaran internet. Dia bilang bukan bayar internet bulan lalu, nggak, pembayaran internet. Ya, berarti masuk ke cash out. Desember tanggal 17. Ya. Pembayaran internet ada akunnya. Mana? Internet expense. Ada. Oh, ada tuh ya. Internet. Oke, berarti nomor akunnya 61101. Ya. Kas kecil dong ya. Kok Bapak ke sini? Oke, sorry. Kas kecil ya. Petty cash. Berarti Desember tanggal 17. Ya. 03 PKK. Berarti internet. Bapak tadi udah ketemu internet. Internet terus water. Betul? Kreditnya
petty cash. Uangnya 400.000. Oke. Baik teman-teman semuanya, ya. Kira-kira seperti itulah proses pembahasannya. Ya, kita nggak mungkin bahas ini sampai selesai, karena kok sampai selesai nanti ini lumayan ini. Sekarang saja sudah lebih dari hampir 1 jam, ya, hampir 1 jam. Oke, teman-teman, kalian sudah mendapatkan gambaran sampai dengan transaksi tanggal 17, secara umum semuanya sudah ada transaksi yang terisi. Ya, artinya yang lain tinggal mengikuti. Contoh nih, sales journal sudah ada. Nanti kalau kalian bertemu dengan sales journal, pola pencatatannya sudah kalian bisa ikuti. Kemudian di cash receipt journal sama, nanti polanya tinggal diikuti proses pencatatannya. Demikian juga dengan pembelian, kemudian cash payment journal. Itu kira-kira ya proses pencatatan yang bisa kita lakukan sampai dengan di sini, ya. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan boleh disilakan. Oke, sampai di sini silakan, ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, silakan yang mau belajar silakan. Oke, untuk Bapak cukup sampai di sini. Enggak. Suaranya tadi udah di kok.